berpegang kepada hukum saja. Jadi setiap tindakan yang mengambil langkah main hakim sendiri itu tidak diperbolehkan. Apalagi kemudian dia anak pejabat, itu membawa nama orang tua, menunjukkan kalau kesalahan yang dilakukan oleh orang biasa itu menjadi wajar-wajar saja, kenakalan anak muda. Tapi karena ini anak pejabat jadi bedanya beda, menunjukkan bahwa orang tuanya tidak bisa mendidik atau lepas kontrol, sehingga menunjukkan perilaku hedon, perilaku arogan. Tapi itu persoalan anak-anak aja. Jadi nggak boleh dikait-kaitkan dengan ini anak pengurus ansor atau apa. Setiap orang kalau dia memang salah ya diproses hukum. Yang tapi jangan dikaitkan dengan ansornya, dengan NU-nya. Jangan karena ini anak kiai. Kemudian anak gelandangan yang diperlakukan begitu bagaimana terus? Karena dia tidak punya basis organisasi. Itu tindakan hukum yang tidak adil. Nah, bahwa mereka arogan ya sudah jelas. Kenapa arogan? Kalau hasil duit yang diberikan di dalam asupan tubuh seorang anak tidak halal, itu pasti akan melahirkan sifat-sifat begitu. Jadi kalau buat saya ketika ada sebuah kasus, maka ada pelajaran yang seyogianya bisa kita ambil. Jadi tidak kemudian kita katakanlah ya larut dalam caci maki, dalam ujaran kebencian ya terhadap katakanlah apakah si anak itu atau si bapaknya yang jadi pejabat itu biarkan menjadi proses hukum ya, kan negara kita itu negara hukum yang diurus oleh penegak hukum. Kita tinggal menunggu, tapi kita kemudian tidak menjadi bagian yang menyebarkan kebencian. Nah, bagi kita yang paling penting adalah mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari itu ya, agar ya itu kemudian tidak terjadi pada diri kita, khususnya ya orang seperti saya ini yang juga mengemban amanah dari negara. Yang paling penting itu tadi, mengambil pelajarannya ya. Tidak perlu juga kemudian kita ikut mencaci maki. Kalau kita lihat medsos kita kan penuh dengan cacian dan makian ya. Tetapi kemudian tidak kita itu mengembangkan pikiran agar bagaimana yang begitu-begitu itu bisa kita akhiri ya, bisa tidak terus berkelanjutan. Dan tentu kalau itu bisa kita lakukan, maka itulah keberhasilan. Jadi keberhasilan itu bukan kemudian orangnya menjadi terpojok, tercaci maki, ya terhina dan lain sebagainya, bukan itu. Saya menyampaikan kepada dia, saya kira sejak kemarin ya, yang paling baik kemudian ya ketika itu diduga, sekali lagi baru diduga, itu banyak yang seperti itu, maka menjadi tanggung jawab pimpinan pemerintahan. Kalau itu terkait dengan jajaran yang ada di Kementerian Keuangan, maka itu tentu jadi tanggung jawabnya Ibu Menteri Keuangan ya. Nah, tanggung jawabnya dalam bentuk apa? Kalau menurut hemat saya yang saya sampaikan, maka Menteri Keuangan itu perlu mengambil sikap dengan melakukan audit investigatif ya terhadap semua jajarannya yang diduga. Tentu diduga ini ada ukurannya. Ukurannya apa? Misalnya tercatat dalam laporan PPATK ya, Pusat Penelitian dan Analisis Keuangan ya, itu ada LTKM-nya, laporan transaksi keuangan mencurigakan.
Nah itu silakan. Negara ini atau undang-undang yang berlaku di negara ini telah memberikan kewenangan ya untuk